Selamat pagi semuanya. Kita lanjutkan materi matematika wajib kita tentang statistika, yaitu tentang ukuran letak data. Setelah kita membahas tentang kuartil, pada sesi kali ini kita akan membahas tentang desil. Nah, desil yang akan kita bahas di sini adalah desil data tunggal, dan yang kedua adalah desil untuk data berkelompok. Nah, apa itu desil? Desil adalah nilai yang membagi data menjadi 10 bagian yang sama banyak, setelah data diurutkan dari yang terkecil hingga yang terbesar. Ingat ya, kemarin kuartil membagi data menjadi 4 bagian sama banyak. Sedangkan desil membagi data menjadi 10 bagian yang sama banyak. Nah, yang pertama kita akan membahas untuk desil data tunggal. Desil data ke I untuk data tunggal dirumuskan sebagai berikut. DI sama dengan nilai data ke I dikali N plus 1 dibagi 10 atau YIN plus 1 per 10. Di mana DI itu adalah desil ke I, sedangkan I itu adalah 1, 2, 3, sampai 9. Karena membagi data menjadi 10 bagian sama banyak, maka I-nya ada 1 sampai 9. Sedangkan N adalah banyak data. Seperti halnya pada kuartil, untuk desil pun kita juga bisa menggunakan interpolasi linier, yaitu jika nilai I dikali N plus 1 per 10 bukan bilangan bulat. Nah, misal desil ke I terletak di antara nilai data ke R dan data ke R plus 1. Maka untuk mencari desilnya, kita peroleh dengan rumus DI sama dengan data ke R ditambah D dikali data ke R plus 1 dikurangi data ke R, di mana D itu adalah nilai desimalnya. Untuk lebih jelasnya, mari kita ke contoh soal. Contoh yang pertama, tentukan nilai desil kedua dari data berikut. Perhatikan di sini datanya belum terurut. Jadi langkah pertama, untuk menyelesaikannya, kita mengurutkan datanya terlebih dahulu dari yang terkecil ke terbesar. Nah, ini datanya sudah kita urutkan. Setelah data kita urutkan, baru kita mencari desil kedua. Desil kedua diperoleh dari data kedua kali N plus 1 dibagi 10. N adalah banyak data di sini ada 19. Sehingga diperoleh data kedua kali 19 ditambah 1 dibagi 10, yaitu data keempat. Nah, data keempatnya, ini adalah pertama, kedua, ketiga, keempat. Nah, data keempatnya adalah 2. Jadi, nilai desil keduanya adalah 2. Kita ke contoh yang kedua. Tentukan nilai desil ke-6 dari data berikut. Nah, di sini datanya juga belum diurutkan, sehingga langkah pertama dalam penyelesaiannya, kita harus mengurutkan datanya terlebih dahulu. Nah, ini data sudah diurutkan dari terkecil ke terbesar. Berikutnya kita akan mencari desil ke-6. D6 sama dengan data ke-6 kali N plus 1 dibagi 10. Ini banyak datanya ada 15, sehingga diperoleh data ke-6 kali 15 ditambah 1 dibagi 10, yaitu data ke-9,6. Nah, di sini nilainya bukan bilangan bulat, ada komanya. Sehingga untuk mencari desil ke-6, kita menggunakan interpolasi linier. Nah, D6 diperoleh dari
Data ke-9 ditambah komanya adalah 0,6. 0,6 dikali data ke-10 dikurangi data ke-9. Data ke-9 kita hitung. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Nah, data ke-9 adalah 7 dan data ke-10 adalah 8. Sehingga kita peroleh 7 ditambah 0,6 dikali 8 dikurangi 7. Hasilnya adalah 7,6. Jadi, nilai desil ke-6-nya adalah 7,6. Kita lanjutkan ke contoh berikutnya, contoh yang ketiga. Nilai ulangan sekelompok siswa sebagai berikut. Nah, jadi datanya disajikan dalam tabel distribusi. Kita diminta menentukan nilai desil keempatnya. Nah, karena datanya disajikan dalam tabel distribusi, sama halnya dalam mencari kuartil, kita mencari frekuensi kumulatifnya dulu dari tabel berikut. Nah, jadi kita cari frekuensi kumulatifnya. Nah, ini frekuensi kumulatifnya. Kelas pertama 8, kelas kedua 8 ditambah 5, 13. Kemudian 13 ditambah 10, 23. Dan seterusnya. Kita akan mencari desil keempat. Tadi desil ke I adalah nilai data ke I per 10 kali N plus 1. Nah, sehingga kita peroleh D4 adalah data ke-4 per 10, N, tadi jumlah datanya adalah 50, 50 plus 1. Berarti sama dengan data ke-20,4. Nah, di mana data ke-20,4? Nah, data ke-20,4, karena ada komanya ya, kita menggunakan interpolasi linier. Jadi kita peroleh dari data ke-20 ditambah komanya adalah 0,4 dikali data ke-21 dikurangi data ke-20. Data ke-20 di sini adalah 7. Data ke-21 juga sama masih di sini yaitu 7. Sehingga kita peroleh 7 ditambah 0,4 dikali 7 dikurangi 7. Sehingga hasilnya adalah 7. Nah, tadi karena nilai I per 10 kali N plus 1-nya bukan bilangan bulat, tadi kita menggunakan interpolasi linier untuk menyelesaikannya. Jadi nilai desil keempat dari data di atas adalah 7. Nah, sekarang kita menuju ke data berkelompok. Nah, jadi kita akan mencari desil data berkelompok. Untuk data berkelompok, desil dirumuskan dengan DI sama dengan L ditambah I per 10 kali N min FK dibagi FDI dikali P. Keterangannya, DI adalah desil ke I, L adalah tepi bawah kelas desil, tepi ya, maaf salah ketik. N adalah banyaknya data. FK frekuensi kumulatif sebelum kelas desil. FDI adalah frekuensi kelas desil. P adalah panjang kelas. I adalah 1, 2, 3, sampai 9. Jadi tergantung desil yang dicari, desil pertama, kedua, ketiga, atau sampai desil ke-9. Untuk lebih jelasnya, kita ke contoh soal. Contoh yang pertama. Data usia balita dalam bulan di posyandu bayi sehat disajikan pada tabel di bawah. Tentukan desil ke-7-nya. Jadi kita akan mencari desil ke-7 dari data berikut. Nah, langkah pertama kita cari dulu frekuensi kumulatifnya. Nah, ini ya. Jadi ini frekuensi kumulatifnya kelas pertama 5. Kelas kedua 5 ditambah 9, 14. Kelas ketiga 14 ditambah 6, 20. Dan seterusnya. Penyelesaiannya.
Kita akan mencari desil ke-7, yaitu data ke-7/10 dikali 40 ditambah 1, yaitu data ke-28,7. Nah, perhatikan frekuensi kumulatifnya, data ke-28,7. Nah, di frekuensi kumulatif 29, sehingga kelas desilnya adalah kelas 16 sampai 20. Nah, kita masuk ke rumus desil data berkelompok. DI sama dengan L ditambah I/10 dikali N min FK dibagi FDI dikali panjang kelas. Nah, karena desil ke-7, I-nya kita ganti dengan 7. Nah, tepi bawah kelas ini, jadi batas bawahnya 16. Tepi bawahnya berarti 16 dikurangi 0,5, yaitu 15,5. N adalah banyak datanya, jumlah datanya ada 40. FK, frekuensi kumulatif sebelum kelas desilnya di sini, berarti FK-nya adalah 20. Sedangkan frekuensi kelas desilnya adalah 9. Panjang kelasnya, kemarin kita mengurangi 2 batas bawah kelas terdekat. Jadi, P-nya adalah 6 kurangi 1, 5. Tapi tidak boleh 5 kurangi 1 ya. Nah, ini sekarang kita hitung saja. 7/10 dikali 40, 28. 28 dikurangi 20, 8 dikali 5, 40, dibagi 9, 4,44. Sehingga hasilnya adalah 19,94. Jadi nilai desil ke-7 dari data yang disajikan dalam tabel distribusi tersebut adalah 19,94. Kita lanjutkan ke contoh yang kedua. Tentukan desil keempat dari histogram berikut. Nah, jadi untuk contoh yang kedua, kita mencari desil dari data yang disajikan dalam bentuk histogram. Penyelesaiannya. Langkah pertama sama, kita mencari frekuensi kumulatif dulu dari histogramnya. Nah, untuk kelas pertama, FK-nya adalah 3. Kelas kedua, 6 ditambah 3, 9. Kelas berikutnya 8 ditambah 9, 17. Dan seterusnya sampai kelas terakhir kita dapatkan jumlah frekuensinya 40. Setelah mencari FK, kita cari letak desilnya. Nah, desil keempat itu pada data ke-4/10 kali 40 ditambah 1, yaitu pada data ke-16,4. Nah, kita perhatikan FK-nya. Data ke-16,4 letaknya di 17 ini. Nah, sehingga letak desil keempat adalah di kelas ini, yaitu kelas 61 sampai 65. Nah, kita masuk ke rumus desil data berkelompok. Karena kita mencari D4, maka I-nya kita ganti dengan 4. Nah, karena data sudah disajikan dalam bentuk histogram, maka L atau tepi bawahnya langsung, yaitu 60,5. N jumlah datanya adalah 40. FK desilnya di sini, sehingga FK-nya adalah 9. Frekuensi desil keempatnya di sini, yaitu 8. Panjang kelasnya langsung kita kurangkan saja, karena ini udah tepi kelas. 65,5 dikurangi 60,5. Panjang kelasnya adalah 5. Nah, tinggal kita hitung saja. 4/10 dikali 40, 16. 16 dikurangi 9, 7. Dibagi 8 dikali 5. Hasilnya 4,375. Sehingga hasil akhirnya adalah 64,875. Nah, jadi nilai desil keempat dari data yang disajikan dalam histogram tersebut adalah
64,875. Nah, jadi itu yang kita bahas. Kita sudah membahas tentang desil dan kuartil. Kita lanjutkan pertemuan berikutnya, masih membahas ukuran letak data. Kita akan membahas tentang persentil. Untuk menambah pemahaman kalian, silahkan kalian berlatih mengerjakan latihan soal yang sudah saya upload. Tetap semangat dan selamat berlatih.